Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih membahas tentang penurunan harga BBM bersubsidi yang diumumkan tadi siang oleh pemerintah. Ada pesimisme di masyarakat bahwa ini tidak bisa langsung dirasakan oleh mereka. Ke Mas Faisal, jadi sekarang kalau misalnya untuk memastikan ini bisa langsung dirasakan oleh pemerintah, sudah ada beberapa skemanya disampaikan, ada operasi pasar, melibatkan penegak hukum, tapi kan itu sifatnya reaktif. Kalau yang paling mungkin lah sekarang, bagaimana memastikan bahwa ini semua dirasakan betul? Ya kalau angka ya, coba deh kenaikan harga-harga bulan ini secara umum. Jadi kan harga ini ada yang naik, ada yang turun sebetulnya, ya kan? Secara umum diperkirakan bulan Januari ini harga-harga itu lebih rendah daripada Januari tahun lalu. Jadi terjadi deflasi gitu kan. Kemudian kedua, memang setiap bulan Januari harga-harga naiknya tertinggi kedua setelah bulan Oktober. Jadi alami itu gitu. Nah, tinggal yang bisa dilakukan langsung oleh pemerintah, kan tadi semen juga diturunkan. Nah, semen itu bisa menentukan harga proyek kan, owner estimate segala macam itu. Jadi itu otomatis akan turun. Nah, pemerintah kan punya niat, dia nggak bisa memaksa harga semen turun kan. Yang turun adalah yang produksi BUMN. Nah, dengan begitu maka turun juga semen-semen yang lain karena nggak laku dong kalau nggak diinikan. Nah, gunakan itu sebagai alat. Pemerintah punya BUMN, jadi misalnya BUMN penerbangan misalnya ya, Garuda turunkan tarif, kan semua juga akan turunkan karena market leader. Turunkan suku bunga, suruh Bank Mandiri turunkan suku bunga, semua akan turun gitu kalau market leadernya turun. Itulah peran negara itu, menjadi yang terdepan untuk kalau swastanya ada rigiditas. Iya, tapi saya menangkap maksud Anda, Mas Faisal. Jadi diharapkan tidak hanya melihat yang harganya naik gitu kan, tapi apa yang sekarang bisa turun. Misalnya sekarang juga dalam ongkos bensin akhirnya sekarang turun. Kalau misalnya biasa 500.000, jadi berapa tadi perkiraannya, sekitar 400.000 sekarang turunnya. Tapi juga bagaimanapun harga-harga yang lain-lain sudah keburu naik kan, Mbak Eni? Iya, jadi kan ini yang langsung berdampak kepada kebutuhan sehari-hari ini kan sebagian besar disebabkan oleh ongkos distribusi. Nah, distribusi itu kan transportasi. Nah, kalau kemarin itu alasan transportasi naik sampai 30% itu karena BBM-nya naik 30%, maka begitu turun kan mestinya ini ada power, kalau ada tekanan gitu. Katakanlah misalnya tadi ketika dialog dengan Organda misalnya, mereka kekeh bahwa kenaikan BBM ini kan hanya kontribusinya kecil gitu kan, sementara suku cadang dan lain-lain mereka berargumen itu alasannya banyak sekali gitu kan. Nah, ini yang harus juga pemerintah mempunyai power gitu. Katanya mau melibatkan aparat hukum, aparat penegak hukum, efektif nggak? Ya sekarang maksud asalnya kalau aparat penegak hukum itu satu, tugasnya bukan untuk itu, kedua seberapa untuk mengawasi katanya gitu. Yang bermain, untuk mengawasi yang nakal. Instrumen yang paling efektif itu adalah instrumen bukan berdasarkan ini ya, kepatuhan itu kan kalau ekonomi kan ada hukumnya ya. Jadi ketika ini sudah masuk kepada interaksi demand dan supply gitu kan, maka yang bisa mempengaruhi ini adalah ketika ada supply yang menjadi leader untuk penurunan. Katakanlah ini kan ada beberapa armada transportasi seperti tadi Pak Faisal bilang, transportasi udara ada Garuda. Nah, darat kan juga ada gitu kan, yang BUMN di sana. Nah, itu yang dipush. Begitu ini dipush nanti akan mengikuti yang lainnya. Gitu. Pasar gitu ya. Mas Faisal, tapi sekarang untuk sekarang ini kan tujuannya memang baik, tapi jadinya ada kebingungan gitu di masyarakat kan? Kebingungan apa itu? Kebingungan di masyarakat, harganya naik turun, tidak menentu, belum lagi nanti kalau misalnya 2 minggu lagi misalnya diturunkan turun, bagus, kalau misalnya diturunkan naik? Perubahannya kemungkinan besar kalau mingguan itu sekitar 100-200 rupiah saja untuk kurun waktu yang ke depan ini ya. Jadi
kecuali kalau memang ada keputusan OPEC akan menurunkan produksi, harga naik lagi 70. Itu lain dan itu juga harus diantisipasi. Mereka sudah Karena ajaran kekeh, agama juga. tapi mereka sudah kekeh tidak menurunkan produksi ya. Oh, berarti ya harga akan cenderung turun terus. Iya, Insya mereka Allah, sudah mengatakan harga itu sih akan tidak mau cenderung turun. Oke, baik. Sekarang sudah bergabung bersama kami, Mbak Eni, mohon maaf sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Pak Andrinov Caniago. Pak Andrinov. Ya, selamat sore. Halo, selamat malam Pak Andrinov melalui sambungan telepon. Ya, selamat malam. Pak Andrinov, kami sudah 2 segmen ini membahas pesimisme masyarakat. Harga BBM diturunkan, tapi sepertinya tidak bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sebenarnya apa rencana pemerintah, Pak Andrinov? Ya, kebijakan itu kebanyakan kan dampaknya nggak seperti bikin kue ya, kue jajanan pasar ya. Dalam 24 jam itu dari bahan baku langsung bisa dihidangkan di atas meja ya. Apalagi yang namanya kebijakan itu menyangkut masyarakat, menyangkut penduduk, warga negara ya. Sejak dia diputuskan itu ada proses yang menuju perubahan menjadi output atau menjadi hasil. Ya, jadi tidak cocok memakai cara berpikir untuk menanyakan hasil ya untuk hasil yang instan dari sebuah kebijakan. Maka yang harus dilihat adalah bagaimana logis tidaknya kebijakan itu ya ketika diputuskan. Apakah betul itu secara logika akan memberikan manfaat yang lebih besar. Oke, logika kebijakan itu. Kebijakan sebelumnya dinaikkan Pak, November 2014. Dampaknya jelas harga bahan-bahan pokok, kemudian ongkos juga langsung naik. Tapi sekarang diturunkan. Tapi dampaknya belum tentu bisa langsung dirasakan. Ada tujuan utama dan ada tantangan ya. Tantangan itu artinya kalau harga angkutan umum yang tidak turun itu tantangan, berarti itu tantangan. Itu tantangan. Kalau proses turunnya harga itu agak butuh waktu, itu tantangan. Dan tantangan itu harus dicari solusinya. Misalnya mendekati para pengusaha eceran, pengusaha sembako yang grosir skala besar ya, kemudian untuk didekati, dikontrol. Nah, sehingga inflasi yang disebabkan oleh penumpukan barang atau oleh spekulasi itu sudah bisa dicegah. Nah, kemudian yang lain soal psikologis ya. Kalau psikologis masyarakat solusinya apa? Ya yakinkan masyarakat, berulang-ulang beritahu oleh berbagai sumber yang punya otoritas untuk menjelaskan bahwa ini kecemasan yang tidak beralasan gitu ya. Nah, yang faktor-faktor psikologis itu tentu ada lagi solusinya. Jadi jangan hanya karena ada tantangan lalu kita persoalkan. Lihat nilai manfaatnya ketika itu jalankan dibanding dengan tidak membuat keputusan. Iya, Pak Andrinov, masalahnya sekarang dampaknya itu yang sederhana saja, misalnya angkutan umum, kemudian harga bahan pokok, itulah yang dihadapi masyarakat kita sehari-hari. Ya, buat apa kita punya pemerintahan di kabupaten, di kecamatan, di kota? Ya tujuannya itu. Ya kalau ada angkot yang menaikkan tarif sembarangan, ya kan tinggal mereka kan diberi izin trayek oleh pemerintah daerah. Kalau ada harga naik, tapi sebetulnya stoknya ada, barangnya ada, tapi disimpan di gudang tertentu atau di grosir tertentu, ya didatangin, suruh dia mengeluarkan barangnya. Kalau perlu kasih ancaman sedikit. Jadi penyebab-penyebab itu kan sudah bisa diketahui, bisa diidentifikasi. Nah nanti kalau memang secara real antara supply dan demand-nya sudah ketahuan, nggak mungkin seharusnya membuat harga naik. Nah berarti ada faktor psikologis. Nah faktor psikologis cari lagi solusinya. Ya kita ngomong rame-rame, panggil kalau perlu ulama, ustadz, ya pendeta suruh bicara supaya Oke, Pak Andrinov, sebenarnya kita punya tidak sih sistem untuk bereaksi terhadap harga pasar? Sekarang BBM Premium sudah mengikuti harga pasar. Kita ada sistem terintegrasi tidak, Pak Andrinov? Ya itulah gunanya pemerintahan daerah punya tim penanggulangan inflasi daerah. Ya. Masalahnya apakah tim itu sudah bekerja optimal dan tanggap atau tidak? Apa yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan mereka bekerja secara baik?
menghimbau kepada TPID itu, pemerintahan daerah itu supaya tanggap dan antisipatif terhadap kebijakan yang sudah jelas skema yang dibuat. Artinya setiap bulan mereka, setiap minggu mereka harus bekerja. Oke, sudahkah himbauan itu dilakukan, Pak? Kita ada 2 hari nih waktunya sampai harga naik tanggal 19. Sudah, gubernur sudah berapa kali dikumpulkan oleh presiden di Istana Bogor, di Istana Negara ya untuk menyampaikan juga kepada bupati wali kota. Jadi sudah dilakukan. Pak Andrinov, artinya sekarang tadi Pak Sofyan Djalil juga mengatakan bahwa akan mengevaluasi harga minyak dunia, kemudian harga BBM di dalam negeri setiap 2 minggu. Artinya kita akan menghadapi situasi yang sama setiap 2 minggu, Pak Andrinov. Tidak, itu nanti akan menjadi situasi yang biasa yang tidak ada masalah karena ini adalah skema baru yang tinggal dipahami oleh masyarakat. Pemerintah menerapkan skema baru berupa subsidi tetap bagi minyak solar. Kenapa yang dipilih solar untuk tetap disubsidi? Karena fungsi publiknya jelas. Ya, banyak dipakai oleh angkutan umum, angkutan niaga, oleh nelayan. Tapi kalau premium itu dipakai oleh pribadi. Iya, tapi kalau misalnya dampak di masyarakat semuanya dipukul rata, Pak. Enggak dong. Di masyarakat, misalnya harga BBM turun atau harga BBM naik, dampaknya langsung dipukul rata. Harga telurnya naik, harga berasnya naik. Masyarakat memang harus dibiasakan. Ya, itu memang butuh waktu. Makanya jangan melihat reaksi yang di masyarakat itu sebagai sesuatu yang final. Itulah yang namanya kebijakan publik. Yang diurus itu publik, masyarakat. Beda dengan ibu-ibu yang buat kue mangkok. Kemarin sore ke pasar, tadi pagi hari besoknya dia bikin bisa menghidangkan kue mangkoknya di warung atau di meja makan. Harus dibiasakan. Itu berarti tugas lain untuk sosialisasi. Sosialisasi itu ya, Pak Andrinov, nanti masih kita jeda dulu ya. Kita sekarang jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.